Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parahyangan Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakuan yang mengartikan sebuah kota. Dari beberapa catatan yang ditemukan, Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923 oleh Sri Jaya Bupati, seperti yang ada pada prasasti Sang Hyang Tapak yang berlokasi di Kampung Pangcalikan dan juga Bantar Muncang tepi Sungai Citatih, Cibadak, Sukabumi. Dari segi geografisnya, Kerajaan Pajajaran ada di Parahyangan Sunda dan Pakuan menjadi ibu kota Sunda sebelum didirikan Kerajaan Pajajaran. Ada beberapa kerajaan yang sudah terlebih dahulu didirikan, yakni Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan juga Kerajaan Kawali. Kerajaan Pajajaran ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa kerajaan tersebut, sebab Pajajaran merupakan kerajaan lanjutan dari beberapa kerajaan tersebut. Dalam sejarah tertulis jika pada akhir tahun 1400-an Majapahit kondisinya semakin lemah dan pemberontakan serta perebutan kekuasaan antara saudara terjadi berulang kali. Saat jatuhnya Prabu Kertabumi, Brawijaya V, para pengungsi dari Kerajaan Majapahit mengungsi menuju ibu kota Kerajaan Galuh yang berada di Kawali Kuningan, Jawa Barat. Raden Baribin yang merupakan saudara dari Prabu Kertabumi pun diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Dewa Niskala serta menikah dengan Ratna Ayu Kirana yang merupakan salah satu putri Raja Dewa Niskala. Raja juga menikah dengan salah seorang dari keluarga pengungsi rombongan Raden Baribin tersebut. Raja Susuk Tunggal yang berasal dari Kerajaan Sunda marah dengan pernikahan Dewa Niskala tersebut. Dewa Niskala dianggap sudah melanggar aturan dan aturan tersebut sudah ada sejak peristiwa Bubat yang berisi jika orang Sunda dan Galuh tidak boleh dan dilarang menikah dengan orang yang berasal dari keturunan Majapahit. Peperangan hampir saja terjadi dari dua raja yang merupakan pisan tersebut. Kedua raja ini menjadi pisan sebab Jaya Dewata yang adalah putra dari Raja Dewa Niskala adalah menantu Raja Susuk Tunggal. Peperangan tersebut tidak terjadi lantaran Dewa Penasihat berhasil mendamaikan kedua raja tersebut dengan keputusan akhir jika kedua raja tersebut terus turun tahta mereka dan mereka berdua menyerahkan tahta mereka pada putra mahkotanya yang sudah dipilih. Dewa Niskala memilih Jaya Dewata anaknya untuk meneruskan kekuasaan. Sementara Prabu Susuk Tunggal juga memilih orang yang sama sehingga akhirnya Jaya Dewata mempersatukan kedua kerajaan tersebut. Jaya Dewata lalu diberi gelar Sri Baduga Maharaja dan mulai memerintah Kerajaan Pajajaran di tahun 1482. Masyarakat di zaman Kerajaan Pajajaran hidup dengan bercocok tanam, khususnya menggarap ladang yang menghasilkan buah-buahan, sayuran, serta lada dan juga mengembangkan bidang pelayaran serta perdagangan. Kerajaan Pajajaran juga mempunyai 6 pelabuhan penting, yaitu Sunda Kelapa, Pontang, Tamgara, Pelabuhan Banten, Cigede, dan juga Cimanuk, Pamanukan. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Pajajaran merupakan para seniman seperti penari, pemain gamelan, serta badut dan juga golongan petani serta perdagangan. Sementara untuk golongan masyarakat yang tidak baik adalah tukang rampas, copet, rampok, dan maling. Kehidupan budaya Kerajaan Pajajaran yang mempengaruhi kehidupan dari sektor budaya Kerajaan Pajajaran adalah agama Hindu serta beberapa peninggalan seperti prasasti, jenis batik, kitab cerita Parahyangan, dan juga kitab Sang Hyang Siskanda. Puncak kejayaan Kerajaan Pajajaran.
Di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya, dan ini menjadi alasan yang sering dikatakan masyarakat Jawa Barat jika Sri Baduga atau Siliwangi merupakan seorang raja yang tidak pernah purna dan selalu hidup abadi di hati dan pikiran para masyarakat Jawa Barat. Maharaja tersebut membangun sebuah karya besar, yakni talaga dengan ukuran besar bernama Maharena Wijaya, serta membuat jalan untuk menuju ke ibu kota Pakuan Wanagiri. Ia juga memperkuat pertahanan ibu kota, memberikan desa pendidikan untuk semua pendeta beserta pengikutnya sehingga bisa menyemangati kegiatan beragama dan dijadikan penuntun kehidupan para rakyat. Sang Maharaja juga kemudian membangun Kebani Hajian atau Kaputren, Kasatrian atau asrama prajurit, menambah kekuatan angkatan perang, dan mengatur untuk pungutan upeti para raja di bawahnya, dan juga menyusun undang-undang kerajaan. Pembangunan juga bisa dilihat dari prasasti kebantenan dan juga batu tulis yang mengisahkan juru pantun dan juga penulis babat yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Kehancuran Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran akhirnya hancur di tahun 1579 karena serangan kerajaan Sunda yang lain, yakni Kesultanan Banten. Kerajaan Pajajaran berakhir dengan dibawanya Palangka Sriman Sriwacana dari Pakuan Pajajaran menuju Keraton Surosoan yang berada di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Maulana Yusuf merupakan penerus dari kerajaan Sunda yang sah sebab buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja. Palangka Sriman Sriwacana ini bisa dilihat di depan bekas Keraton Surosoan di daerah Banten, dan masyarakat menyebutnya dengan Watu Gilang yang berarti mengkilap dan memiliki arti yang sama dengan Sriman. Sesudah terjadi persekutuan dari Kesultanan Demak dan juga Cirebon, ajaran agama Islam mulai memasuki Parahyangan dan menimbulkan keresahan untuk Jaya Dewata. Dan kemudian ia membatasi perdagangan muslim yang masuk ke pelabuhan kerajaan Sunda supaya pengaruh Islam terhadap pribumi bisa diperkecil. Akan tetapi nyatanya pengaruh Islam jauh lebih kuat, dan Pajajaran akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Portugis agar bisa mengimbangi Kesultanan Demak dan juga Cirebon. Pajajaran lalu memberikan kesempatan untuk perdagangan bebas di pelabuhan kerajaan Pajajaran dengan imbalan berupa bantuan militer jika Kesultanan Demak dan Cirebon menyerang Pajajaran. Kekuasaan dari Pajajaran akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten di tahun 1524 dan pasukan Demak yang bergabung dengan Cirebon mendarat di Banten. Dan ajaran Islam yang dibawa pendatang pun menarik perhatian dari masyarakat sampai ke pedalaman Wahanten Kiranu. Sunan Gunung Jati memberikan petunjuk untuk anaknya, yakni Maulana Hasanuddin, agar membangun sebuah pusat pemerintahan di daerah Wahanten Kirang serta membangun kota di pesisir, sehingga akhirnya terbentuk Kerajaan Banten tahun 1570. Maulana Yusuf naik tahta dan menjadi Raja Banten menggantikan sang ayah, yakni Maulana Hasanuddin. Ia meneruskan ekspansi menuju pedalaman Sunda serta akhirnya berhasil mengalahkan Pakuan Pajajaran tahun 1527. Pelabuhan Sunda Kelapa juga jatuh ke tangan pasukan Islam yang membuat Pajajaran dan Portugis menjadi terputus sehingga kerajaan Pajajaran semakin melemah. Sedangkan Prabu Ratu Dewata yang memerintah dari tahun 1535 sampai dengan 1543 juga tidak menjalankan pemerintahan dengan baik dan lebih mengutamakan menjadi pendeta, yang menyebabkan rakyat menjadi terabaikan. Sedangkan penerusnya, yakni Ratu Sakti, sangat senang bermain wanita, dan Raja Mulya sangat senang menghamburkan harta sambil mabuk, yang membuat kerajaan Pajajaran tidak bisa dipertahankan lagi. Maulana Yusuf menjadi penerus kekuasaan Sunda yang sah sebab ia diperkuat juga dengan garis keturunan yang dimilikinya, yakni cicit dari Sri Baduga Maharaja, raja pertama dari kerajaan Pajajaran. Sesudah berhasil dikalahkan Banten, beberapa punggawa istana pindah dan menetap di Lebak dan hidup di
pedalaman sambil terus memakai cara kehidupan Mandala yang ketat, dan kelompok masyarakat ini masih ada sampai sekarang yang dikenal dengan suku Baduy.